Kembali bahwa di antara sholat itu ada pula sholat sunat yang tidak sunat diberjamaahkan. Selain sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mengikuti sholat fardu, yakni qobliyah dan ba'diyah. Di antaranya ada yang disebut sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin ini dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin juz pertama. Dalam kitab yang ada di saya adalah halaman 492, bahwa sholat sunat awabin itu la tusannu fihil jamaah, termasuk sholat sunat yang tidak disunatkan dilakukan dengan berjamaah. Sholat awabin disebut sholat awabin karena ar-raji'ina ilallah fi awqatil ghaflah, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah pada waktu-waktu mereka lupa. Maksud lupa atau maksudnya mereka kembali kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu lupa. Karena waktunya itu adalah antara maghrib dan isya. Sebagaimana kita sama-sama mengalaminya bahwa di antara maghrib dan isya itu seringkali kita disibukkan dengan hal-hal lain. Makanlah, makan malam. Bahkan ada pula yang ketiduran sampai isyanya larut malam. Itu disebutnya waktu ghaflah. Jadi pada waktu orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia melaksanakan sholat, namanya sholat awabin. Dikatakan dalam kitab lain juga bahwa disebut sholat awabin itu atau orang-orang yang kembali kepada Allah karena setelah di siang hari sehari penuh dia beraktivitas, tentu saja ada banyak dosa atau maksiat yang dilakukan, maka masuk di malam hari ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya itu adalah antara maghrib dan isya. Jadi hidupkan waktu antara maghrib dan isya itu dengan sholat, dengan baca Quran, dengan dzikir kepada Allah, dengan bertasbih, membaca tahlil, yakni la ilaha illallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yafsulu bainahunna bikalamin adalna lahu ibadata sanatai asyarata sanatan." Barang siapa yang sholat setelah maghrib, yang dimaksud di sini adalah sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Nah, setelah ba'diyah maghrib dia sholat sitta raka'atin, sebanyak 6 rakaat. Kemudian la yafsulu bainahunna bikalamin, tidak diselang antara sholat dengan sholatnya itu dengan ucapan-ucapan duniawi, antara salam dengan sholat kembali, kan 2 rakaat yang 6 rakaat itu. Nah, di antara rakaat-rakaat tadi setelah salam tidak diselang dengan omongan apa-apa dengan teman atau apa. Adalna lahu ibadata sanatai asyarata sanatan, maka ini adalah sama dengan atau mengimbangi ibadah 12 tahun, tentunya ibadah sunat. Demikian pula dikatakan man shalla bainal maghribi wal isya'i isrina raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, catatannya ingat 2 rakaat. Nah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan mendirikan sebuah gedung atau sebuah rumah di sorga. Ini fadilahnya sholat awabin ya. Bagaimana kalau dilakukannya 2 rakaat? Ya boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Namun para ulama banyakkan menyebutkannya 6 rakaat ba'da maghrib menjelang isya, setelah ba'diyah maghrib.
Jangan lupa dilakukannya 2 rakaat 2 rakaat. Sebab sholat sunat malam hari itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Kalau sholat sunat siang hari 4 rakaat tanpa tahiyat awal atau tasyahud awal. Itu diantaranya. Ini yang sering kita lupakan. Jadi awabin itu maknanya adalah kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam satu faidah dikatakan oleh Imam Fashani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyafadallahu alaihi imanahu falyusalli rak'ataini ba'da sunatil maghribi. Barang siapa yang menginginkan imannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah 2 rakaat setelah maghrib. Ba'da sunatil maghribi, setelah sholat sunat ba'da maghrib. Nah, setelah sholat sunat ba'da maghrib dia sholat kembali. Ini dikatakan di sini caranya bagaimana? Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi. Dalam setiap rakaat dia membaca suratul Fatihah. Kemudian wa qul huwallahu ahad 6 marratin, membaca surat Qul huwallahu ahad yakni Al-Ikhlas 6 marratin sebanyak 6 kali, wal muawwidzataini marratan, dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Jadi dikatakan oleh Syekh Fashani atau Fashani, setiap rakaatnya itu membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 6 kali, dan kemudian membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas 1 kali. Itu setiap rakaat. Diulang seperti itu 2 rakaat 2 rakaat. Dikatakan juga dalam kitab yang lain, apabila ia salam setelah selesai sholat awabin, maka berdoalah, angkat 2 tangan, rafa'a yadaihi wa qala bihuduril qalbi. Angkat 2 tangannya yakni berdoa. Kemudian hadirkan hatinya, berdoa kepada Allah. Allahumma inni staudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 3 kali. Allahumma inni staudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, aku titipkan imanku pada saat aku hidup, di saat aku mati, dan setelah aku mati. Maka mohon jagalah imanku itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 3 kali. Itulah sholat sunat awabin. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang punya waktu ba'da maghrib itu, jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunat awabin. Syukur-syukur di masjid sambil i'tikaf. Jadi setelah maghrib kita tidak pulang dulu, nunggu isya, diisi waktu kita dengan sholat sunat awabin. Ataupun di rumah juga tidak masalah. Itu saja insyaallah. Sholat sunat yang lainnya semoga bisa disampaikan di lain kesempatan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.